Halo, eh Cancer ya. Sun Moon Rising Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Cancer. Wah, ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Cancer. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, coaching, dan sebagainya, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, Cancer, kita cek energi. Energi kamu Cancer dan orang yang kamu fokuskan ya. Oke. Ya. Ini ada kartu here and now. Oke, aku taruh sini. Between words. Breathe. Mending. Fork in the road. Dan observer. Oke, Cancer. Ini bisa kamu nih, atau vice versa ya. Jadi kalau ini kamu, aku ngelihatnya kamu lagi fokus banget ya memperhatikan seseorang. Ya, orang ini tuh bisa dibilang yang kamu sayangi, yang kamu cintai ya. Atau kamu fokuslah memperhatikan situasi sekitar gitu. Karena kamu mau mengambil tindakan atau mengambil keputusan ya. Ini bisa keputusan dalam karir, studi, kerjaan, bisnis, finansial, dan keputusan sama percintaan juga ya. Karena ini situasi kamu sebenarnya baper sih, aku lihat ya. Ini beberapa kalian sebenarnya ngerasa kamu terkoneksi terus sama seseorang ya. Kalian itu sebenarnya beda. Aku lihat kalian itu bisa beda karakter, beda pola hidup. Ada yang memang beda status ya, atau ada perbedaan mencolok di antara kalian. Dan bisa dibilang sekarang situasinya semakin beda gitu ya. Dianya di mana, kamu di mana, dia sama siapa, kamu sama siapa, seperti itu. Tapi aku lihat di sini kuat banget keinginan kamu pengen berhubungan baik lagi sama dia, ya. Karena udah berulang-ulang kali kamu melangkah ke depan, melepaskan cinta, atau ya kamu merasa dia harus dilupakan. Tapi semakin kamu melupakan, semakin kayak nggak bisa gitu. Semakin kamu ya berusaha untuk melepas orang ini, kayak nggak bisa. Bahkan beberapa kalian ya udah ada juga orang lain, tapi tetap aja kayak stuck gitu ya. Gitu. Bisa vice versa. Ntar gue diomelin nih. Jadi ada yang kayak gitu ya. Ngerasa kayak kita tuh udah beda gitu. Gue kayaknya melangkah ke depan aja lah. Gue nggak mau cari tahu lagi tentang lo. Gue nggak mau ingat-ingat sama lo lagi. Tapi semakin di denial gitu ya, nolak rasa itu kayak kok susah sih. Kok aku tetap aja masih punya perasaan sama dia. Kok aku kangen ya sama dia. Aku kepo deh sama dia. Apa aku stalking dia lagi? Padahal sebelumnya ya mungkin kamu ngerasa ngapain lagi nyari tahu tentang dia gitu. Tapi kamu kayak ya
back to back lagi gitu ya, balik-balik dan ya ke dia lagi, stalking dia lagi. Kalau nggak di media sosial ya di tarot gitu. Bisa vice versa. Jadi ini ada yang twin flame ya. Jadi kalau twin flame itu memang bondingnya kuat banget, nggak bisa diungkiri. Kamu cuma punya chemistry sama dia, kamu cuma punya koneksi sama dia. Mungkin kita bisa aja baper sama siapa gitu, kita bisa suka sama siapa, cinta sama siapa, tapi namanya twin flame itu beda ya, beda banget rasanya. Kita ngerasain cinta yang benar-benar ada sentruman gitu ya, seperti kontak listrik gitu, jadi ya beda banget. Ibarat ya, kamu tuh punya daya magnet ke dia aja, atau vice versa. Dia punya daya magnet ke kamu aja, seperti itu. Dan twin flame itu kan, ya, kalaupun misalnya jalan hidup kita beda, kita akan terus mencari, gitu. Terus nggak enaknya kalau ini unfinished business ya, kayak selesainya nggak baik-baik. Mungkin dia atau kamu sebenarnya pengen ngomong baik-baik, kayak ada yang pengen diklarifikasi seperti itu. Jadi ya kalau itu nggak dilakuin, berat melangkah ke depan. Padahal bisa aja dia atau kamu tuh udah dealing juga sama orang lain. Harusnya kan melangkah ke depan gitu ya, tapi kok gue kepo lagi sama dia. Gitu, kamu kayak pengen mencari dia lagi gitu. Ya karena sayang gitu ya, kamu cinta banget sama dia. Dan aku rasa kamu tahu itu, cuma entah karena keadaan kamu harus mengubur cinta itu dalam-dalam. Tapi kembali lagi sih, saat kamu sendiri, hanya dia dunia kamu ya, hanya dia yang kamu mau. Sebenarnya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu. Okay. The word 3. Okay. 3 of Silicis. 3 of Pentacles. SID. Knight of Pentacles. The Wheel. 5 of Wands. Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Terus sebenarnya ada semua sih. Air sign juga ada ya. Libra, Gemini, Aquarius, tapi ini yang kuat. Yang kuat itu Capricorn. Yang kuat juga ada Sagittarius. Kemudian di sini mungkin ada sesama water sign ya. Ada dengan Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi ini energinya mirror banget kamu sama dia ya. Dia dunia kamu dunianya dia gitu. Jadi kalian kayak gimana pun kehidupannya, sama siapapun, seperti apapun, kayak ya kalian punya dunia yang kalian sembunyikan gitu. Maksudnya ya ya kamu ngerti lah, kamu tuh sebenarnya punya ruang khusus buat dia di dalam hati kamu. Dia pun seperti itu. Dia punya ruang khusus di hati dia untuk kamu. Dan sebenarnya di sini saling rindu, ya. Dia kangen nih, kamu kangen. Kalian pengen ketemu sebenarnya. Pengen banget komunikasi. Cuma nggak tahu mulainya tuh gimana ya. Mau ngomong itu gimana. Ada rasa nggak enakan, bisa karena gengsi juga. Ada juga yang kayak takut, khawatir gitu.
Ini bisa dia atau kamu ya. Ada seseorang di sini yang ngerasa gue pengen komunikasi, cuma gimana ya? Gue takut gak direspon, gue takut responnya tuh gak enak. eh Ya, gue juga gengsi gitu. Ada yang ngerasa seperti itu. Padahal butuh kerjasama ya sebenarnya. Orang ini aku rasa kayak gitu. Dia pengen ya kita kerjasama lah. Kalau memang kita pengen ngomong, kalau memang ada yang perlu kita klarifikasi ya kita bicara gitu. Kita ketemu. Tapi orang ini tuh pergerakannya lambat ya. Pergerakan dia tuh lambat, atau dia ikutan pasif karena kamu diam. Ya ini bisa karena ada orang lain ya. Ada pihak lain yang berpengaruh, yang mengendalikan. Ya kamu nggak sendirian sih, ada saingan. Bisa dianya juga seperti itu. Bahkan di sini ada yang ya family oriented, memihak sama keluarga, atau ini sudah berkeluarga. Jadi nggak gampang ya. Kadang kita ngerasa nggak enakan, atau kita takut kecewa gitu. Apalagi kalau ada perbedaan ya, kayak yakin nggak yakin, kayak ragu kalau lanjut nanti nextnya gimana. Kalau kita beda tuh ya nextnya tuh kayak gimana gitu. Jadi ya takut dulu gitu sebelum berjuang. Belum apa-apa udah parno, belum apa-apa tuh udah kayak khawatir. Terlalu mikir hasil ya daripada proses. Terlalu mikir banget nanti hasilnya seperti apa. Jadi ya nggak ada keinginan untuk menikmati proses. Padahal kan cinta itu butuh perjuangan. Perjuangan itu ya dari proses gitu. Tapi ini orang yang dealing sama kamu ya. Mungkin dia pengen kamu mulai duluan gitu. Bisa vice versa. Di sini ada yang ngerasa kayak ya gue udah berusaha sih ngelakuin yang terbaik gitu. Gue udah berusaha ya banyak yang gue lakuin. Gue beri pengorbanan. Gue udah berusaha sabar gitu. Tapi lo tuh nggak ada itikat baik buat mengapresiasi mungkin ya. Jadi ada seseorang di sini yang merasa kayaknya lo tuh nggak cinta sama gue, karena ya lo tuh kebanyakan pasif ya. Ini bisa dianya atau kamu yang merasa. Ya kalau lo pasif gitu ya gimana ya? Mending gue nyerah aja. Jadi ada yang nyerah di sini, terus jadi fokus ke yang lain, atau ada hal lain kayak ya fokus aja lah sama karir, sama bisnis, kerjaan, studi, finansial dan sebagainya gitu. Jadi kayak ya gue ngerasa nggak dicintai, soalnya gue udah banyak take effort tapi kayak lo tuh kebanyakan diem, lo nggak banyak ngomong, lo misterius banget gitu. Tapi ada juga yang kayak nggak mau berjuang ya karena terlalu santai gitu ya, slow. Ada seseorang di sini yang slow banget ya, santai. Mungkin kurang meyakini arti cinta sejati gitu. Jadi ketika ada perpisahan, tidak ketemu, tidak bicara, baru menyadari kalau takut kehilangan gitu ya. Jadi ya seperti itu sih. Kalau dilihat-lihat sedih. Dan beberapa kalian ini sebenarnya misunderstanding ya. Ada yang salah paham. Mungkin kamu ngerasa kayak ya aku ngerasa gak dicintai. Aku ngerasa kayak udah banyak berkorban, banyak bersabar, tapi dianya gitu. Ya udahlah, aku nyerah aja gitu.
Kalau dianya sih ya memang dia orangnya santai, slow gitu. Mungkin ini ada yang kekanak-kanakan orangnya ya. Jadi kurang bisa menghargai pengorbanan. eh Kurang menghargai cinta yang sesungguhnya. Sampai semesta itu kayak nyentil dia kalau dia tuh sebenarnya hanya mau sama kamu gitu. Sampai semesta itu menyadarkan dia, ini loh cinta sejati loh. Ini cinta sejatinya kamu mau berjuang atau enggak gitu. Karena aku ngeliat bisa aja di sini bakalan ada kesempatan kedua ya. Nah ini kan the wheel nih, lalu five of wands. Jadi kalaupun ada situasi nggak enak, ada orang lain juga kayak semesta ngasih kesempatan buat kalian ketemu, buat bicara gitu. Ini ada kartu impartiality, impatience, enlightenment, destiny, fate, fake it. Jadi sebenarnya dia tuh pengen apa ya, ini bisa dianya atau kamu, ada seseorang yang merasa ya gue kayaknya harus menebus kesalahan gitu. Ya gue tahu sih lo tuh sabar, lo tuh banyak berkorban buat gue. Jadi gue mau menebus kesalahan, gue mau memperlakukan lo dengan baik, gue pengen ada kesempatan buat itu ya. Dan ini kalau kalian dealing sama seseorang yang childish ya, kekanak-kanakan, dia ngerasa kok kalau dia tuh orang yang gak sabaran. Mungkin dia pengen segala sesuatu tuh yang instan, yang gak ribet, gak rumit ya. Dia mungkin gak bisa, atau kayak gak ada mental menghadapi tantangan, menghadapi perbedaan gitu. Tapi orang ini menyadari ternyata ya gue udah jalanin hidup gue, kayaknya ujung-ujungnya gue nyariin lo lagi gitu. Jadi dia merasa aja kamu takdir dia merasa kamu kayak pelabuhannya yang terakhir kayak gitu. Dan orang ini mendoakan kamu ya, dia nggak doain kamu, dia berdoa kalau dia menginginkan kamu seperti itu. Dan bisa juga dia berdoa itu supaya Tuhan ngasih jalan ya. Karena kayak aku bilang, kalian itu udah beda banget dunia kamu sama dia. Kamu di mana, dia di mana, kayak gitu, sama siapa. Jadi dia kayak ya berharap adanya semacam takdir dari Tuhan untuk mempertemukan kalian lagi, untuk diberi kesempatan lagi memperbaiki hubungan sama kamu. Karena dia ngerasa butuh sosok seperti kamu ya. Belibet banget nih. Jadi ya dia ngerasa aja dia butuh sosok kayak kamu. Apalagi kalau ini orangnya childish, kekanak-kanakan, dia ngerasa kayak kayaknya lu aja yang bijak ngadepin gue gitu. Jadi ya gue pengennya sama lo. Seperti itu ya, Cancer. Bisa vice versa. Oke, ini ada kartu This Could Be The One. Nah, ini dia children ya. Ada yang childish di sini. Oke, ada wedding. Worth waiting for. Ya, calling in your soulmate. Sweet banget ya. Ini memang situasinya udah ya sedih sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat dia tuh satu-satunya buat kamu. Kamu sama orang lain juga kayaknya nggak dapet feel-nya ya sama orang lain. Padahal ya kalau dilihat-lihat kamu tuh sebenarnya bisa baper sama orang ya, bisa bawa perasaan sama orang. Tapi setelah berkoneksi sama dia tuh kayak susah banget kamu dapet feel dengan orang lain. Beberapa kalian mati rasa dengan orang lain. Ya siapapun itu ya, entah kamu ya memang udah ada yang lain, tapi kamu ngerasa
Yang lain itu nggak dapet banget chemistry-nya dengan kamu. Kamu cuma dapet chemistry dengan dia. Koneksi itu hanya kuat sama dia. Kalian berbeda juga, kayak merasa aja kita ada dalam koneksi yang sama gitu. Cuma di sini aku lihat memang sudah ada mungkin punya orang lain. Itu yang berat ya, apalagi kalau ada salah satu yang punya komitmen gitu ya, entah dua-duanya seperti itu. Jadi hanya cuma bisa word waiting for, menanti divine timing, menanti ya takdir Tuhan aja. Karena kamu sama dia itu sebenarnya termasuk orang-orang yang baik ya. Kalian sama-sama tetap ingin di jalan yang benar, tetap ingin di koridor yang benar gitu. Tidak mau melakukan hal yang di luar kapasitas kalian. Nah, ya sebenarnya jadi menunggu aja ya gimana baiknya menurut Yang Maha Kuasa. Bahkan kalian di sini berafirmasi yang baik ya. Kalian mendoakan yang terbaik aja lah untuk semua, yang baik aja lah untuk semua orang gitu. Karena kan basically kamu sama dia nggak mau sih menyakiti orang-orang di sekitar gitu. Jadi ya cuma kayak berserah atau bahkan berpasrah ya, berdoa sama Yang Maha Kuasa. Gimana Tuhan aja, gimana baiknya aja gitu. Gimana yang baik aja menurut Tuhan. Dan ini mudah-mudahan yang terbaik untuk semua gitu. Dan calling in your soulmate itu sebenarnya tentang afirmasi terhadap seseorang yang terkoneksi dengan kamu ya. Ya mungkin kamu merasa dia twin flame, tapi sekaligus soulmate kamu gitu ya. Kadang twin flame kalau udah ujungnya ke arah positif, saling bercermin, saling memperbaiki diri, saling menuju arah spiritual, itu ya bisa dikatakan saling membangun jadinya ya. Jadi twin flame sekaligus soulmate gitu. Kamu merasa sih dia kayak soulmate kamu juga, belahan jiwa kamu. Jadi ya calling in your soulmate, your prayers, affirmation itu kayak bisa membuat kalian ada dalam vibrasi yang sama ya. Setidaknya apa ya, dalam diam kalian bisa sebenarnya bertelepati gitu. Entah kamu atau dia jadi kayak bisa saling bicara. Kamu bisa bicara ke dia, dia bisa bicara ke kamu melalui batin, melalui mimpi, atau yang ngerasa aja kita tuh ada kontak batin gitu. Dan ini sebenarnya perjalanan spiritual yang membuat kalian sama-sama bertumbuh ya, bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik. Boleh sih tetap berharap, menyampaikan doa-doa kamu. Kalau memang kamu ingin bersama dia ya boleh berdoa seperti itu sama Yang Maha Kuasa. Tapi kembali lagi harus menyerahkan semuanya sama yang di atas, karena Yang Maha Kuasa itu tahu yang terbaik. Apalagi kalau kalian ngerasa gak berdaya, ya saat itu ya Tuhan bisa ngasih belas kasihan untuk kalian. Mana tahu ada sih kesempatan kedua buat bersama kita. Setidaknya udah jadi partner jiwa ya, membangun spiritualitas satu sama lain. Oke, Cancer. Jadi ini untuk Cancer Sun Moon Rising Venus ya. Mungkin terbolak-balik energinya, atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.